Have you heard some news that probably some of the teams in Serie B or Serie A have some interest in Jay Izzes? Yes, these three clubs are interested. At the moment, Venezia are asking for more than 10 million euros. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. Sepanjang jendela transfer musim panas 2025, beberapa bintang Garuda sudah ada yang mendapatkan klub, layaknya Nathan Joon. Bersama Willem II, atau yang terbaru, Emil Audero dipinjamkan ke Cremonese dengan opsi permanen. Namun, beberapa nama juga masih tak kunjung mendapatkan klub, baik yang ingin pindah secara free transfer atau pindah karena akan dijual klubnya. Nama-nama seperti Justin Hubner dan Tom Haye dipastikan akan berlabuh ke tim baru, namun masih menjadi misteri kemanakah keduanya akan berlabuh. Begitupun dengan dua pemain yang bakal dijual oleh klub, adalah Marcel Kars dan Jay Izzes. Namun kesepakatan tak kunjung datang, malah justru yang datang terus-terusan hanyalah rumor media. Nah, yang menarik, akhirnya laporan terbaru datang dari orang terpercaya, dialah Fabrizio Romano, sang rajanya jurnalis transfer pemain Eropa. Lantas, klub manakah menurut Fabrizio yang ingin meminang salah satu bintang timnas? Dan siapa saja yang mulai mendapatkan titik terang masa depannya? Let's go, kita bahas satu persatu. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny's revealed. To the 2026 fields where the future's won. Fabrizio Romano dikenal sebagai jurnalis sepak bola Eropa dengan slogan andalannya Here We Go. Bagi para penggemar sepak bola sejagat, nama Fabrizio Romano sudah seperti raja dalam dunia transfer. Ia bukan sekedar jurnalis, melainkan penyambung lidah antara yang tidak terlihat dan yang paling ditunggu. Dengan satu kalimat pendek, Here We Go, seorang jurnalis asal Italia itu bisa memecah keheningan malam dan mematik jutaan reaksi dari penggemar di seluruh dunia. Tak seperti jurnalis lain yang mengandalkan sumber klub atau pernyataan resmi, Fabrizio membangun jaringan intelijennya sendiri. Ia bersahabat dengan agen, petinggi klub, bahkan staf-staf kecil di bagian administrasi. Ia tahu bahwa terkadang informasi terbesar justru datang dari orang-orang yang tak pernah masuk headline. Fabrizio adalah simbol kepercayaan. Ia tidak sembarangan menulis atau berspekulasi. Ia menunggu, menyaring, lalu mengeksekusi dengan satu tembakan dan informasi darinya 99% sangat akurat. Yang menarik, selama bertahun-tahun karirnya, Fabrizio dikenal sangat fokus pada bintang-bintang Eropa, dari Kylian Mbappe hingga Harry Kane. Dari saga panjang Rashford ke Barcelona, hingga detail klausul rahasia di kontrak Cristiano Ronaldo di Arab, semua pernah ia ungkap. Tapi ada yang berbeda tahun ini, di mana Fabrizio Romano menyebut pemain timnas Indonesia. Ya, kamu tidak salah dengar. Baru-baru ini, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan oleh laporan Fabrizio soal salah satu bintang timnas. Ia melaporkan soal Jay Izzes yang diminati oleh 3 klub Serie A yang masih terus bernegosiasi dengan Venezia. 3 klub tersebut adalah Sassuolo, Udinese, dan Genoa. Hal ini diungkapkan sang jurnalis saat podcast dengan salah satu pandit sepak bola Indonesia, Hanif Tamrin, dalam channel YouTube pribadinya. So this is the last one. As you know, our captain of national team is playing in the Italy now with Venezia in Serie B. Have you heard some news that probably some of the teams in Serie B or Serie A have some interest in Jay Izzes? Yes, Genoa, Sassuolo and Udinese, these three clubs are interested. At the moment, Venezia are asking for more than 10 million euros, so it's not an easy or cheap deal at all after he did very well last season. Yeah. I really like this player. I think he's quite underrated on international stage, but he's a very good defender. So he did very well last season, and I think there will be movement. Let's see between Genoa, Udinese and Sassuolo who's going to win this race, but it's an open story. I think that's it. Thank you so much, my friend. You're always the best.
as always, and Thank you. it's always a pleasure to catch up with you. Keep up the Thank good you, work. thank you. Thanks, My Fabrizio. pleasure. Thank you. Speak Ciao soon. to all Indonesian fans. Ciao, bye, Thanks. bye. Bye. Yap, jurnalis transfer asal Italia tersebut memang belum menyebutkan detailnya secara lengkap. Seperti biasa, dia membiarkan publik berspekulasi untuk beberapa saat sebelum memberikan konfirmasi final. Tapi satu hal yang jelas, Kapten Indonesia telah masuk radar. Dan satu hal yang menjadi sorotan adalah soal harga 10 juta euro dalam negosiasi dengan Venezia yang menurutnya membuat klub lain masih harus berpikir panjang. Kendati demikian, Fabrizio Romano menilai Jesus masih layak dihargai segitu dengan performa di musim lalu yang di atas rata-rata. Dalam penutupan podcast, Fabrizio juga mulai melirik fans sepak bola Indonesia sebagai salah satu yang cukup ia hormati. Dan momen ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa dunia mulai melirik ke arah sepak bola Nusantara. To the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rising to. Namun Jesus bukan satu-satunya yang mulai menemukan cahaya di ujung lorong spekulasi. Di saat negosiasi kapten timnas tersebut masih berlangsung alot bersama Venezia dan 3 raksasa papan tengah Serie A, kabar lain pun mencuat dari tanah Eropa bagian utara, tepatnya dari Eredivisie, liga yang sudah seperti rumah kedua bagi banyak pemain keturunan Indonesia. Dia adalah Justin Hubner, tandem Jesus yang tak kalah penting di lini belakang Garuda yang kini turut masuk headline. Sosok jangkung yang pernah tampil gagah membela Indonesia di Piala Asia itu kini disebut-sebut hampir merapat ke klub Fortuna Sittard. Ya, kamu nggak salah dengar, Fortuna Sittard, sebuah klub dengan sejarah panjang di Liga Belanda yang pernah jadi rumah sementara Ragnar Oratmangun dan kini bersiap membuka pintunya untuk satu lagi darah Nusantara. Menurut laporan eksklusif dari laman Belanda, minstrikvandag.nl, Justin Hubner kini tinggal menunggu waktu untuk resmi berseragam kuning hijau kebanggaan Sittard. Kontrak 2 tahun kabarnya sudah disodorkan, statusnya bebas transfer. Sebuah jackpot bagi klub Eredivisie yang sedang kekurangan stok bek tengah, apalagi setelah salah satu bek mereka, Sip van Otele, dilaporkan sedang tumbang karena cedera. Menurut laporan dari laman Instagram, @pemainketurunan.id, Justin bahkan sudah berada di Belanda untuk menjalani tahap akhir, penandatanganan kontrak dan pemeriksaan medis. Sementara fans Indonesia mulai membanjiri kolom komentar dengan semangat yang tak bisa disangkal, here we go, versi Nusantara. Tapi kenapa Fortuna? Kenapa bukan klub yang lebih besar? Jawabannya sederhana, Fortuna Sittard bukan klub besar tapi mereka tahu kapan harus bergerak cepat. Mereka bukan Ajax atau Feyenoord, tapi mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Seorang bek kidal berpostur 187 cm, tangguh dalam duel udara, dan punya pengalaman internasional. Sebuah kombinasi langka yang tak bisa didiamkan terlalu lama. Dengan hanya 2 bek tengah tersisa, dan salah satunya cedera, kehadiran Hubner lebih dari sekedar solusi. Ia adalah penyelamat musim baru. Dan yang lebih penting, kesempatan untuk membuktikan diri di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Fortuna Sittard sendiri bukan klub asing bagi para penikmat Eredivisie. Musim lalu, mereka finish di peringkat ke-11, stabil dan tak rawan jika memperkuat pertahanan. Mereka mencatatkan 11 kemenangan, 8 imbang, dan 15 kekalahan. Angka yang menggambarkan tim penuh semangat tapi ringkih. Dan kini harapan mereka ada pada bahu seorang pemuda 21 tahun yang pernah memilih Indonesia di atas Belanda. Sebuah simbol keberanian dan mungkin awal dari segalanya. Hubner sendiri belakangan ini upload video sedang dekat dengan sang ayah dan pacarnya di Belanda. Sebuah momen yang menunjukkan sepertinya ia akan mengambil sebuah keputusan penting. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Namun tidak semua pemain seberuntung itu. Di sudut lain terdapat Meiselkers yang kini seperti berada di dalam ruang tunggu tanpa pintu keluar. Bek tengah FC Twente tersebut memang sempat digadang-gadang bakal jadi incaran klub-klub besar. Namun,
hingga kini sunyi. Yang datang justru tanda-tanda kepergian, tapi anehnya bukan ke klub baru. Jadi pada tanggal 28 Juli, FC Twente menjalani laga uji coba melawan FC Porto. Lawan yang kuat, laga yang penting, tapi Hilkers hilang. Tidak terlihat di bangku cadangan. Tak tercantum dalam line-up, bahkan tak muncul di foto-foto sesi latihan. Padahal secara kontrak, Miss Hilkers masih terikat hingga 2026. Tapi keinginan sang pemain untuk hengkang sudah lama terdengar, ia ingin tantangan baru. Tapi masalahnya, tantangan itu belum datang juga. Media-media Belanda pun mulai berspekulasi apakah FC Twente masih ingin memakai jasanya atau justru sudah siap melangkah tanpanya. Twente Insight, salah satu media lokal yang punya kedekatan dengan basis supporter Twente, bahkan membuka polling daring. Hasil mengejutkan. Dari lebih 1.500 responden, 54% masih ingin melihat Meis bertahan, sementara 46% sudah siap move on. Angka yang nyaris seimbang, tapi di balik itu terlihat sebuah kenyataan pahit. Hilkers kini bukan prioritas lagi. FC Twente pun terlihat mulai membentuk skuad musim depan tanpa menyebut nama Hilkers. Dalam laporan lanjutan disebutkan bahwa sang bek tengah bahkan bisa saja tak masuk skuad untuk laga pembuka melawan PEC Zwolle. Sebuah indikasi bahwa perannya di tim utama perlahan menguap. Namun bukan berarti tidak ada harapan jika Hilkers masih bisa bertahan, masih bisa berlatih, dan masih punya determinasi, maka peluang itu tetap ada. Ia bisa comeback, bisa rebut kembali tempatnya, tapi semua itu hanya mungkin terjadi jika dirinya sendiri percaya untuk bertahan. So those who came before, in the echoes of Garuda, in our souls we trust. Sementara itu, di sisi lain ada satu nama lagi yang kini menjadi misteri di antara keheningan bursa transfer, yakni Tom Haye. Gelandang berusia 30 tahun tersebut kini menjadi satu-satunya pemain naturalisasi timnas Indonesia yang belum punya klub untuk musim 2025-2026. Bahkan bukan cuma belum tanda tangan kontrak, namanya pun jarang disebut dalam rumor-rumor terbaru. Seolah semua orang lupa bahwa Tom Haye adalah metronom lini tengah Indonesia di laga-laga penting. Soal performanya bersama Almer City musim lalu, walaupun timnya terdegradasi, tak lagi cukup menarik minat. Padahal Tom bukan pemain sembarangan, ia punya pengalaman, punya kaki kiri mematikan, dan punya visi bermain yang jauh melampaui gelandang pada umumnya. Tapi justru mungkin karena usianya yang kini memasuki kepala 3, banyak klub mulai memilih jalan lain untuk mencari gelandang muda, murah, dan masih bisa dijual kembali. Atau biasanya, klub-klub papan tengah lebih suka mempromosikan pemain akademi sendiri. Persija Jakarta sempat dirumorkan tertarik, tapi semua itu tenggelam saat klub ibu kota justru mendaratkan Van Basten Sousa. Sejak saat itu, nama Haye menghilang dari radar lokal. Beberapa fans masih memberikan saran di media sosial agar sang maestro bergabung ke klub-klub seperti Groningen, NAC Breda, atau bahkan kembali ke Fortuna Sittard. Tapi semua itu masih sebatas angan-angan. Tidak ada pendekatan nyata. Tidak ada tawaran resmi. Kini nasib Tom Haye seolah tergantung pada satu hal, yaitu waktu. Apakah akan berpihak dan memberinya satu kesempatan terakhir, atau justru mengajaknya menepi dari hingar-bingar sepak bola kompetitif? We will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Pada intinya, jika kita tarik garis lurus dari semua ini, satu hal yang jelas, jika bintang-bintang timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Mereka masuk headline, mereka masuk radar, bahkan sang raja transfer, Fabrizio Romano, kini mulai tertarik dengan mereka. Ini bukan kebetulan, melainkan efek dari kerja keras, keputusan besar, dan konsistensi. Dan jika kabar Fabrizio tentang Jesus terbukti, jika Hubner resmi ke Fortuna, jika Hilkers menemukan jalan, dan jika Tom Haye kembali menemukan rumah barunya, maka bukan tak mungkin satu hari nanti, kalimat "Here we go" akan terdengar bukan hanya untuk transfer pemain, tapi untuk seluruh wajah baru sepak bola Indonesia. Selamat datang di era baru, era di mana nama-nama Garuda tidak hanya bersinar di tanah sendiri, tapi juga menjadi bagian dari peta besar sepak bola dunia. Dan kita semua
sedang menyaksikannya, mungkin bersamaan dengan Garuda menuju panggung dunia. Rise into the spotlight.